Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan meresensi buku dengan judul Mencuri Uang Rakyat. Ya, buku yang ditulis sejak tahun 2002 tentang korupsi di tubuh tentara, hakim, bankir, dan pegawai negeri dengan judul Mencuri Uang Rakyat. Ya, apakah buku ini masih relevan atau tidak? Yang penting mudah-mudahan korupsi tidak semakin besar tapi semakin berkurang. Tapi nada-nadanya kok masih berada di situ ya, yaitu korupsi yang selalu menjadi tema besar di dalam kenegaraan ini. Tapi yang penting adalah bagaimana korupsi itu semakin berkurang. Tapi kelihatannya kok tidak semakin berkurang, tapi semakin besar, walaupun dengan modus operandi yang berbeda-beda. Ya. Memang kita lihat, ya, kita nanti resensi dan kita baca beberapa alinea sehingga kita melihat bagaimana korupsi bisa terjadi. Dalam buku ini ditulis ya, model korupsi tentara dan polisi itu hampir tidak ada perubahan, yaitu ditunjukkan ada tentara sebagai penjaga atau centeng ya. Centeng nightclub, kafe, restoran, swalayan. Dan hal itu ditunjukkan adanya bentrokan antara polisi dan tentara, biasanya rebutan lahan atau rebutan ladang garapan keamanan. Nah, ini kan bentuk korupsi juga karena meninggalkan pekerjaan pokoknya tapi malah menjadi pekerja di sektor swasta. Sehingga biasanya pekerjaan-pekerjaan pokoknya terabaikan. Nah, berarti dia dapat dua gaji. Gaji dari negara berupa gaji pegawai negeri dan TNI, dan yang kedua gaji dari swasta, yaitu tempat mereka bekerja. Nah, itulah bentuk korupsi tenaga pesta ya, atau pestanya para tentara atau para TNI. Kalau mendapatkan pekerjaan di swasta, itu kalau tentara kecil-kecil yang bekerja di kafe, di restoran, di swalayan itu. Kalau pekerjaan yang lebih besar, menjaga perusahaan-perusahaan yang besar, ya itu misalnya jaga hutan, hutan nanti dikerjakan swasta, jaga perusahaan-perusahaan besar, itu yang sangat relevan juga sebagai ladang korupsi para tentara. Ya, dengan alasan gaji tentara sangat kecil atau tidak cukup. Nah, itu alasan-alasan yang dibuat, padahal untuk masuk tentara aja kan mesti berebut. Ya, buku ini ditulis oleh Hamid Basoib, Richard Holloway, dan Nano Anwar Makarim. Nah, buku ditulis lama tetapi masih aktual sampai kini. Itu yang menyebabkan kenapa tentara atau polisi disebut dengan paying for convenience, ya, yaitu korupsi yang dibayar oleh faktor-faktor lain selain negara.
Jadi harusnya menjadi abdi negara tetapi menjadi abdi swasta, jaga toko, jaga pabrik, atau jaga konglomerasi perusahaan yang sangat besar. Itu memang gajinya lebih besar gitu. Nah, maka betul juga buku ini, yaitu korupsi yang dilakukan tentara, hakim, bankir, dan pegawai negeri. Hakim juga begitu. Korupsinya tidak hanya sekedar mengambil uang, tetapi mengambil peran. Ya, sangat besar sekali. Maka banyak hakim yang tersangka korupsi itu karena dia mengambil peran menghakimi, tidak mengadili tapi mengambil peran menjadi pembela bagi orang-orang yang berduit di negeri ini. Nah, ini yang sangat besar sekali. Bankir juga begitu, ya. Krisis awal moneter itu kan korupsi para bankir. Jadi bank dikorupsi oleh para bankirnya sendiri. Kemudian bank bangkrut, bank disuntik oleh negara. Nah, ini negara yang rugi. Nah, itulah yang kenapa korupsi itu ya seputar itu. Kalau pegawai negeri jelas dia sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga sambil melayani konglomerat. Nah, ini kan sangat sangat paradok ya. Mencari uang rakyat ini kan sangat berbahaya sekali. Walaupun nantinya juga ya bahasa Jawanya itu konangan. Tapi tidak semua konangan. Nah, itu yang menyebabkan kita ini kehilangan kepercayaan terhadap TNI, Polri, dan pegawai negeri. Ini saya bacakan sebuah alinea. Ya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri sebagaimana Kostrad, Kopassus memiliki kerajaan bisnis. Secara keseluruhan kekayaan perusahaan militer di Indonesia diperkirakan melebihi 8 miliar. Ini belum termasuk ribuan koperasi penyalur di seluruh negeri, jasa keamanan, serta penagihan hutang yang merentang dari warung kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula penugasan tak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi, backing perusahaan, dan lain-lain. Pengaruh militer menjangkau hingga Dewan Perseroan yang kebanyakan dimiliki oleh etnis Cina yang menyerap para jenderal pensiunan baik aktif maupun sudah pensiun dan para perwira tinggi lainnya. Di masa lalu badan milik negara seperti Pertamina dijalankan oleh para mantan militer, diantaranya adalah paling terkenal Ibnu Sukowo, teman Soeharto yang dengan tenangnya hengkang dari Pertamina setelah skandal korupsinya sebesar 10 miliar US dollar, nyaris menenggelamkan perusahaan tersebut. Ibnu Sukowo kemudian menggantikan Nugra Sentana kooperasi pribadinya. Nah, ini kan ya kisah masa lalu perusahaan-perusahaan BUMN yang dikuasai oleh orang perorangan. Nah, sekarang ini bisa dimengerti kenapa BUMN kita kok malah tidak semakin sehat, malah semakin sakit. Dan untuk reformasi ini ya mudah-mudahan semakin bersih, tapi kayaknya juga BUMN kita semakin ya bahasa Jawanya itu kok merugi. Nah, itulah penyebab kenapa korupsi di militer sangat kuat sekali. Ya, para jenderalnya dan para perwira tingginya ini banyak menjadi penjaga
konglomerasi daripada menjaga negara. Ya mudah-mudahan ini semakin baik karena buku ini diterbitkan tahun 2000-an sehingga ini menyoroti 2000 ke belakang. Cuma pertanyaannya adalah apakah sampai kini sudah bersih atau malah semakin menjadi-jadi. Itu pertanyaan yang muncul dari membaca buku ini. Kalau kemarin kita bicara tentang gagalnya reformasi, sekarang gagalnya menangkap korupsi. Demikian, mudah-mudahan semakin baik negeri kita dan semakin terbebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.